Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membacakan manakib dari sang pendiri Ponpes Lirboyo, Romo Kiai Haji Abdul Karim. Siapakah beliau sebenarnya? Serta bagaimana kisah perjalanan hidup beliau? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Haji Abdul Karim lahir sekitar tahun 1856 di Dukuh Banar, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Perlu diketahui, Manap adalah nama kecil dari Kiai Haji Abdul Karim. Beliau putra ketiga dari 4 bersaudara, anak pasangan Abdul Rohim dan Salamah. Kedua kakaknya juga laki-laki. Yang pertama bernama Aliman, yang kelak bermukim di Jati Pelem Diwek, Jombang. Kakak kedua bernama Mukmin, yang setelah mengembara dia tetap tinggal di Jagan Magelang, bersama adik Manap yang bernama Armiah. Adik Manap tersebut di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Embok Mio. Kehidupan keluarga Abdul Rohim sudah cukup bahagia kala itu, walaupun hanya seorang petani sederhana dengan sepetak sawah. Dia sudah merasa tentram dengan kehadiran Manap dan 3 orang saudaranya. Akan tetapi, tekanan penjajah mencekik petani kecil seperti dirinya. Beban berat begitu terasa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti lazimnya orang tua, ia tidak mau melihat anak-anaknya sengsara. Akhirnya, Abdul Rohim mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan. Alhamdulillah, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan baginya. Abdul Rohim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang. Sebenarnya pekerjaan itu belum pernah digelutinya. Dengan modal seadanya, ia mencoba berjuang di Pasar Muntilan yang terletak 10 km arah tenggara Magelang. Pagi buta sebelum fajar menyingsing Abdul Rohim sudah berangkat ke pasar sambil memikul dagangannya. Dengan hanya berjalan kaki dan berpenerang obor, ia telusuri jalan-jalan yang masih gelap dan sunyi. Bahkan, terkadang pula harus melewati hutan untuk mempersingkat perjalanannya. Pendeknya, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Pada siang hari, ketika matahari panas membakar, Abdul Rohim barulah kembali pulang. Bukan lantas istirahat, tapi justru dia meraih cangkul untuk meneruskan pekerjaan sehari-harinya di sawah. Rupanya ia tidak mengenal lelah dalam mengemban tugas sebagai kepala keluarga. Ketekunan dan suka bekerja keras Abdul Rohim inilah, yang nanti akan diwarisi anak-anaknya. Jerih payah Abdul Rohim sedikit demi sedikit tampak juga hasilnya. Namun belum sempurna betul membina keluarga sakinah, ia keburu dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hasil tetesan keringatnya ia nikmati di dunia ini. Akhirat tentunya lebih baik dan abadi. Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Manap dan saudara-saudaranya menjadi anak-anak yang ceria, tertawa riang, bermain kesana kemari di tengah kenyamanan keluarga. Sebaliknya, mereka harus seperti ayahnya. Merasakan pahit getirnya kehidupan dengan menjadi anak-anak yatim. Memang, calon orang-orang besar hampir tidak ada yang bergelimang dalam kemanjaan keluarga, dan Manap adalah salah satunya. Hari demi hari mendung kedukaan perlahan mulai sirna. Salamah, sang istri yang setia mengambil alih tugas almarhum suaminya. Dengan dibantu anak-anaknya, ibu setengah baya itu meneruskan pekerjaan suaminya berdagang di Pasar Muntilan. Sementara itu, Manap bukan hanya membantu ibunda di pasar, namun sehabis di pasar dia masih menyabit rumput untuk kuda peninggalan ayahnya. Dalam usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketekunannya. Bahkan, konon ia tidak pernah menolak perintah ibunya. Beberapa tahun kemudian, ibu Nyai Salamah menikah lagi. Rupanya, pada saat itu dia menyadari kodratnya sebagai wanita. Walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga, namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga, apalagi putra-putranya masih kecil, yang tentu masih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dari perkawinan kedua inilah ibu Nyai Salamah dikaruniai seorang putra bernama Muji, dan 2 orang putri yang bernama Isnaini dan Siam.
Meskipun sudah ada pengganti almarhum ayahnya, Manap tetap saja yatim. Dia tidak melalaikan tugasnya, bahkan ia yang belum balik itu mampu berpikir jauh. Tumpuan harapannya tidak lain dirinya sendiri. Ia ingin berdiri di atas kaki sendiri, dan ia ingin mandiri. Sehingga, di saat usianya masih muda, Manap sudah punya keinginan untuk mengembara. Dia ingin meniru Kang Aliman dan Kang Mukmin, dua kakaknya yang lebih dulu berkelana untuk menuntut ilmu dan mencari kehidupan baru. Keinginan Manap untuk mengembara dan menuntut ilmu nampaknya kian menggebu, setelah dia mengetahui karisma alim ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Misalnya Kiai Imam Rofi dari Bagelan, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, Kiai Melangi dari Sleman, dan yang lain-lain. Manap begitu kagum, hanya karena kedalaman ilmu agama para ulama, Belanda sangat takut menghadapi mereka. Terbesit cita-cita luhur di hati Manap, yang mana ia ingin mencontoh tindak lampah ulama. Dia ingin tahu ilmu agama secara mendalam, ia seperti tidak rela menjadi orang biasa. Walaupun sebenarnya Manap sadar bahwa ia hanya anak seorang petani, tapi ia yakin bahwa keturunan sejati adalah keturunan sesudahnya, bukan sebelumnya. Inilah saya, bukan inilah ayah saya, begitulah moto Manap. Baginya, nasab tidaklah penting. Yang penting adalah ilmu. Akhirnya, pucuk dipinta ulam pun tiba. Aliman, kakak Manap yang telah merantau ketika pulang ke Magelang menengok keluarganya. Ia juga bermaksud mengajak pergi Manap yang saat itu berusia sekitar 14 tahun. Betapa gembira hati Manap. Keinginan yang selama ini terpendam, yakni meninggalkan kampung halaman Litolibil Ilmi, demi menuntut ilmu, alhamdulillah terlaksana juga. Apalagi setelah Belanda kian melancarkan penangkapan-penangkapan terhadap pemuda kader-kader ulama, hati Manap semakin berontak saja untuk secepatnya meninggalkan Magelang. Setelah mendapatkan restu orang tuanya, berangkatlah Manap bersama kakaknya. Mereka memilih melakukan perjalanan ke Jawa Timur karena konon banyak ulama yang menyingkir ke daerah ini. Saat itu, tari sejarah menunjukkan tahun 1870 Masehi. Tentu, saat itu sarana transportasi masih sangat langka. Tapi, itu tidak memupuskan semangat Manap. Justru itu merupakan tantangan awal yang mesti dihadapi. Hanya dengan berjalan kaki, mereka melakukan perjalanan ratusan kilometer. Setelah perjalanan panjang yang sangat berat dan melelahkan, akhirnya sampailah mereka pada sebuah dusun di Gurah Kediri. Nama usun tersebut adalah Babadan. Di dusun inilah, mereka menemukan surau yang diasuh oleh seorang kiai. Juga di tempat yang amat sederhana ini Manap mulai nyantri, dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar, seperti ilmu amalia sehari-hari. Mulailah babak baru bagi Manap. Di rantau, dia menuntut ilmu. Ada kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akan tetapi, betapapun ia juga harus memikirkan bekal sehari-hari. Maklum, perbekalan yang dibawa dari rumah sudah habis di perjalanan. Akhirnya, Manap bersama kakaknya mesti membagi waktu ikut mengetam padi menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Setelah dirasa cukup singgah di Babadan ini, mereka meneruskan pengembaraannya. Mereka pindah di sebuah pesantren yang terletak di Cempoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Menurut sebuah riwayat, Manap cukup lama belajar sekaligus bekerja di pesantren ini, dan kurang lebih 6 tahun. Kemudian, mereka pindah lagi ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono. Di pesantren ini, Manap memperdalam Al-Quran dengan baik. Kian beranjak dewasa, Manap pun semakin bertambah tekun mengaji. Seakan dia tidak puas dengan hanya 1 atau 2 pesantren saja. Masih bersama kakaknya, Aliman, ia meneruskan pengembaraan ilmiahnya. Melanjutkan perjalanan ke arah timur. Seolah-olah Manap akan mengejar kemana saja ilmu itu tersembunyi walau sampai ke negeri Cina, bahkan hingga ke ujung dunia. Sesampainya di daerah Sidoarjo, 2 bersaudara itu singgah di sono, sebuah pesantren yang terkenal dengan ilmu sorofnya. Cukup lama Manap mondok di pesantren sono, dan hampir 7 tahun. Di sini, Manap sudah tidak bekerja lagi. Seluruh kebutuhannya ditanggung oleh kakaknya. Sang kakak merasa sayang jika waktu Manap tersita untuk bekerja, karena Manap cukup rajin mengaji. Dalam waktu singkat, kitab-kitab dasar Nahwu Sorof telah dikuasai dengan baik. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada sang kakak, Manap bertambah semangat belajar.
Ia gunakan waktu sebaik-baiknya, hanya untuk belajar semata, sebab ia tidak ingin mengecewakan sang kakak. Bahkan sampai Manap menjadi salah seorang ulama terkenal kelak, beliau masih ingat akan jasa kakaknya. Hal ini pernah diceritakan kepada cucu tertua beliau, Agus Ahmad Hafidz, bahwa kesantrian beliau juga karena sang kakak. Aku bisa mesantren karena diangkat kakakku, kata beliau merendah. Penguasaan Manap atas kitab-kitab dasar Nahwu Shorof, semakin membesarkan himahnya untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi semacam Alfiyah Ibnu Malik, sebuah kitab patokan resmi pesantren. Dengan menguasai kitab 1002 bait syair Nahwu Shorof ini, berarti jaminan untuk menguasai literatur pesantren, yakni kitab kuning. Manap memang senang sekali mempelajari cabang ilmu Nahwu Shorof sebagai kegemaran, karena Shorof ibarat ibunya ilmu, sedang Nahwu ayahnya ilmu. Kegemaran yang menggebu itulah yang membuat Manap ingin pindah. Dia ingin mencari pesantren yang lebih tua lagi. Dan tersiarlah kabar saat itu, bahwa di Madura terdapat pesantren yang cukup terkenal, yaitu pesantren Bangkalan, dengan kiainya yang alim alamah, yang namanya adalah Kiai Holil. Ulama itu bagaikan garam, begitu sebuah perumpamaan. Antara ulama dan garam ada sisi kesamaan, sebab keduanya selalu dibutuhkan umat. Tanpa garam, rasa sebuah makanan akan menjadi hambar. Tanpa ulama, umat akan menjadi gersang. Madura sebagai pulau garam, tersohor pula garam-garam mulianya, dan itu adalah murid-murid Kiai Holil yang jadi ulama-ulama jawara di tanah Jawa. Alhamdulillah, keinginan Manap untuk menjadi murid Kiai Holil terlaksana juga. Setelah beberapa saat mondok di pesantren Kedungdoro sepanjang Sidoarjo, tahun 1896 Masehi dia menyeberang meninggalkan Jawa. Sesampainya di Madura yang panas dan gersang itu, semangat Manap kian terbakar. Udara Madura yang menyengat itu kian menambah hausnya Manap saat meneguk ilmu Kiai Holil yang sangat alim hampir dalam semua cabang ilmu, baik fikih, tafsir, hadis, maupun tasawuf. Menjadi santri Kiai Holil yang terkenal sebagai wali itu ternyata tidaklah mudah. Berbagai ujian, baik lahiriah maupun batiniah mesti dijalani. Cobaan yang kadang tidak masuk akal harus diterima. Demikian pula dengan Manap. Ia tak luput dari berbagi ujian sang guru. Ketika Manap ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti sebelum di Madura, dia bersama sahabatnya, Abdullah Fakih dari Cemara Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan Jember untuk ikut mengetam padi. Namun setelah bersusah payah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sesampai di Bangkalan terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Ternyata, Kiai Holil menghendaki padi hasil kerja Manap itu untuk makanan ternaknya. Kebetulan Nap, padinya buat pakan ayam saya, kata Kiai Holil. Rupanya, itu adalah isyarat dari Kiai Holil yang tidak mengizinkan Manap bekerja. Sebagai gantinya, ia disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makanan sehari-hari. Kecewakah Manap saat itu? Tentu tidak, bahkan sedikit pun dia tidak kecewa. Bukan pemuda Manap jika tidak kuat menghadapi ujian itu. Perintah sang kiai untuk makan daun pace rebus itu dijalani dengan tabah. Bahkan, sering pula ia harus makan sisa kerak nasi teman-temannya, atau bahkan kadang-terkadang sampai makan ampas kelapa. Akan tetapi semua itu tidak pernah ia keluhkan. Bertahun-tahun ia melakukan tirakat ini, dan jarang orang yang tahu. Karena ketabahan Manap yang mengagumkan inilah, pernah terjadi hal yang cukup tragis. Di bulan suci Ramadan, kala Manap sedang mengikuti pengajian tafsir Jalalain, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Mengapa itu sampai terjadi pada Manap? Semua dikira karena ia kepanasan, lantaran panas matahari waktu itu memang begitu menyengat, sedang Manap tidak mendapatkan tempat yang teduh karena sedikit terlambat. Tapi setelah diselidiki, ternyata ia terlalu lapar. Sewaktu berbuka mungkin ia tidak menyantap makanan. Bahkan ketika sahur ia juga tidak menemukan sesuatu untuk mengganjal perut. Dalam berpakaian pun keprihatinan Manap membuat orang lain ternyuh, dan dia hanya mempunyai sepotong pakaian yang melekat pada tubuhnya. Kalau pakaian satu-satunya itu dicuci, terpaksa ia harus menunggu kering dengan berendam dalam air. Anehnya, justru saat berendam itulah Manap menghafal Alfiyah. Ia dendangkan syair-syair bernada rajas itu dengan syahdu, seakan tak merasakan kegetiran hidup yang menerpanya. Bagi Manap, cobaan dan ujian dalam menuntut ilmu itu dirasakannya bukan suatu penderitaan, tapi justru kenikmatan dari sebuah kehidupan.
Ia yakin bahwa cobaan yang ditimpakan kepada seorang muslim bukanlah azab, tetapi sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebagai seorang muslim, Manap menjalani hari-hari panjang yang penuh penderitaan itu dengan tabah. Waktu terus bergulir, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak terasa hampir 23 tahun Manap bermukim di Madura. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu telah membuat tinggi pengetahuan agamanya. Tua ilmunya seiring dengan tuanya usia yang kala itu sudah lebih dari 40 tahun. Pribadinya telah mencerminkan sosok seorang yang alim, figur seorang kiai, sehingga wajarlah jika saat itu teman-temannya menempatkan Manap sebagai seorang kiai. Tempat untuk bertanya, minta pendapat, bahkan tempat berguru. Salah seorang kiai yang dulu pernah berguru pada Kiai Manap adalah Kiai Fakih dari Patik Berbel Nganjuk. Bila seseorang makin luas ilmunya, tentu makin banyak membutuhkan bahan kajian yang lebih beragam pula. Seperti Kiai Manap, karena penguasaan ilmu agama yang kian matang, beliau juga semakin membutuhkan berbagai macam kitab untuk mutolaah. Padahal itu bukanlah masalah mudah, sebab untuk kebutuhan sehari-hari saja jarang ada. Akan tetapi berkat keuletan beliau, masalah kitab-kitab itu akhirnya dapat diatasi. Kiai Manap saat itu melakukan barter kitab. Kitab-kitab yang telah dipahami tuntas, beliau tukarkan dengan kitab-kitab baru milik temannya. Kadang langsung beliau jual, kemudian dibelikan kitab yang baru. Mungkin jika bukan milik Kiai Manap, kitab usang semacam itu tidak akan laku. Tapi karena kealiman pemiliknya, justru santri yang mendapatkan kitab bekas itu sangat gembira sekali. Bahkan hanya karena ingin mempunyai 2 buah kitab, Kiai Manap pernah berjalan ratusan kilometer. Ketika itu, beliau menjenguk keluarga di Magelang. Saat menjelang kembali ke pondok, sang ibunda Salamah memberi bekal uang sebesar Rp5 untuk naik kereta api. Tapi, karena beliau sangat membutuhkan kitab, uang tersebut justru digunakan untuk membeli 2 buah kitab, yaitu Minhajul Qawim dan Ibnu Aqil. Demi 2 buah kitab tersebut, Kiai Manap bersedia melepaskan kursi kereta api diganti berjalan kaki. Selepas abad 19, usia Kiai Manap hampir setengah abad. Sebuah usia yang menunjukkan keluasan ilmu dan pengalaman hidup. Beberapa pesantren pernah beliau singgahi. Misalnya Babadan, Cepoko, Trayang, Sono, Kedungdoro, Bangkalan, dan Tebu Ireng. Ini menunjukkan bahwa Kiai Manap bukan hanya alim, tapi sudah alim alamah. Kiai Holil tentunya lebih tahu hal itu. Beliau merasa Kiai Manap telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya. Beliau meminta agar Kiai Manap meninggalkan Bangkalan dan segera pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat, sebab beliau merasa ilmunya telah terkuras habis. "Nap, pulanglah, ilmuku sudah habis," begitu perintah Kiai Holil kepada Manap. Bagi Manap, perintah itu cukup menghujam dalam benaknya. Bagaimana tidak? Manap sebenarnya masih ingin tetap di Bangkalan, sebab ia masih merasa dahaga ilmu agama. Namun karena sadar yang menyuruh pulang adalah gurunya, yang mana sang guru lebih tahu mana yang lebih baik untuk dirinya, akhirnya Manap pulang juga meninggalkan Bangkalan dengan rasa ikhlas. Dan ternyata, kepatuhan dan keikhlasan itu berbuah juga. Sesampai di Jawa, Kiai Manap mendengar bahwa salah seorang sahabatnya kala mondok di Madura, yakni Kiai Hashim Asy'ari, yang beliau telah 3 tahun membina sebuah pesantren di Tebu Ireng Jombang. Kiai Manap yang belum lama pulang dari Bangkalan, rupanya dirinya tertarik untuk singgah di pesantren yang diasuh oleh rekan satu alma mater, yang dikenal ahli dalam ilmu hadis tersebut. Setelah kurang lebih 5 tahun Kiai Manap nyantri di Tebu Ireng, belum juga beliau berhasrat melepas masa lajangnya. Padahal, saat itu usia beliau sudah melebihi pantas untuk berkeluarga. Mungkin waktu itu saking asyiknya beliau menuntut ilmu. Tapi tidak begitu lama dan tanpa diduga-duga, datanglah seorang kiai dari Kediri, yang mengajukan lamaran kepada Kiai Hashim. Tapi dengan halus lamaran itu ditolak, sebab diam-diam beliau ingin menjodohkan Kiai Manap dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni Kiai Soleh dari Banjarmelati Kediri. Mungkin karena khawatir didahului orang lain, Kiai Hashim lantas mengutus Agus Ahmad, salah seorang santri yang juga ipar beliau dan masih keponakan Kiai Soleh, untuk segera sowan ke Banjarmelati. Tujuannya tak lain adalah untuk meminta keterangan apakah Kiai Soleh masih mempunyai anak gadis yang belum menikah. Ternyata jawaban dari Banjarmelati cukup memuaskan Kiai Hashim.
Tanpa membuang waktu, beliau langsung mengutus Gus Ahmad ke Banjarmelati lagi, untuk mengantarkan surat lamaran kepada Kiai Soleh. Bahkan, Kiai Hashim meminta Gus Ahmad menunggu jawaban lamaran itu sebelum kembali ke Tebu Ireng. Namun apa mau dikata, Kiai Soleh tidak mau memberikannya. Beliau ingin bertemu langsung dengan Kiai Hashim Asy'ari dan sekaligus Kiai Manap. Tak lama kemudian, selang beberapa hari setelah Idul Fitri, Kiai Soleh sowan ke Jombang dengan membawa jawaban yang sungguh menggembirakan. Lamaran tersebut beliau terima dengan senang hati. Bahkan saat itu juga dicapai kesepakatan untuk segera dilaksanakan pernikahan antara Kiai Manap dengan putri Kiai Soleh. Tapi karena di bulan Syawal masih banyak kesibukan, pernikahan itu ditunda 4 bulan kemudian, yakni tepatnya 8 Safar 1328 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1908 Masehi. Hari bahagia dan berkah, akad nikah antara Kiai dan putri seorang Kiai berlangsung dengan hikmat. Kiai Manap, yang saat itu berusia 50 tahun lebih, naik pelaminan menyunting seorang gadis putri Kiai, Khadijah binti Kiai Soleh, yang saat itu masih berumur 15 tahun. Sungguh pasangan yang jauh dari serasi. Namun berkat restu orang tua dan guru, cinta suci bersemi pula. Maka berbahagialah mereka di hari itu. Tapi, kebahagiaan itu tidak menghadirkan kemeriahan layaknya sebuah pesta perkawinan, sebab pernikahan itu hanya dilangsungkan secara sederhana, iktifaan. Kiai Manap hanya diantar oleh rekan-rekannya yang berjumlah 12 orang, di antaranya Kiai Abbas dan kakaknya, Kiai Anas dari Buntet Cirebon, dan Gus Ahmad. Bahkan, begitu sederhananya pernikahan itu, sampai-sampai keluarga Kiai Manap di Magelang tidak mengetahui. Kini lembaran sejarah baru mulai dirintis Kiai Manap. Setelah memasuki jenjang perkawinan, beliau masih sempat meneruskan belajar di Tebu Ireng. Tapi, itu hanya berlangsung setengah tahun, sebab tanggung jawab beliau sebagai suami menuntutnya bermukim di Banjarmelati mendampingi sang istri, merajut kasih sayang dan membina mahligai rumah tangga. Setelah 1 tahun, rumah tangga Kiai Manap kian bertambah mesra dan hangat, dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hanah pada tahun 1909 Masehi. Hanya saja ada satu yang belum terlengkapi, yakni rumah sebagai tempat tinggal. Bagi Kiai Manap, masalah ini beliau serahkan setulusnya kepada Yang Kuasa, dan beliau tawakal. Kepasrahan inilah yang akhirnya membuahkan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Bukan hanya tempat tinggal yang beliau peroleh, tapi juga ladang nan subur untuk menaburkan benih-benih keilmuannya, yakni Lirboyo. Semua bermula dari Kiai Soleh yang sering lewat desa Lirboyo, jika beliau hendak pergi ke sawahnya di daerah Semen Kediri. Suatu ketika, saat beliau melewati desa tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Lirboyo yang kondang keonarannya dan angker itu seolah-olah di mata beliau nampak berubah menjadi desa tentram Kertara Harja. Timbul keinginan Kiai Soleh untuk memiliki sebidang tanah di desa Lirboyo itu. Maklum, sebagai seorang ulama, beliau merasa terpanggil untuk membenahi desa tersebut. Gayung pun bersambut. Lurah Lirboyo yang sudah tidak mampu lagi menenteramkan desanya itu, memohon bantuan kepada Kiai Soleh untuk menempatkan menantunya yang alim di Lirboyo, agar masyarakat yang kering siraman ilmu agama kembali pada jalan yang benar. Ki Lurah yang priai dari Solo ini berharap sekali permintaannya dikabulkan. Tiap kali Kiai Soleh pergi ke sawah, Ki Lurah selalu menghadang beliau, dan mengulangi permintaannya berkali-kali. Akhirnya Kiai Soleh meluluskan juga permintaan Ki Lurah yang bijak itu. Mengingat pula menantunya, Kiai Manap, belum juga mempunyai tempat tinggal. Dengan bantuan Ki Lurah itu, beliau berusaha membeli sebidang tanah di Lirboyo. Kebetulan sekali, saat itu ada seorang penduduk yang akan menjual tanahnya, karena ia sudah tidak betah lagi bermukim di Lirboyo. Singkat cerita, setelah Kiai Soleh membeli tanah seluas kurang lebih 1.785 meter persegi itu, segera beliau mempersiapkan tempat itu sebagai hunian yang nyaman dengan jalan lahir maupun batin. Di atas tanah tersebut dibacakan adzan. Yang terjadi sungguh menakjubkan. Semalaman setelah itu penduduk Lirboyo tidak bisa tidur. Mereka merasa ngeri mendengar suara gaduh kepindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang. Kumandang adzan Kiai Soleh ternyata cukup mengusik bangsa lelembut itu. Setelah dirasa siap, Kiai Soleh lantas mendirikan rumah kecil yang amat sederhana, dan hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa. Karena terlalu sederhana, maka boleh disebut seperti gubuk.
Tatkala rumah itu selesai dibangun, Kiai Soleh lalu memberitahukan kepada Kiai Manap, bahwa beliau telah disediakan tempat di Lirboyo. "Kiai, Anda sudah saya buatkan rumah di Lirboyo." Begitu Kiai Soleh dengan bahasa yang halus mempersilahkan Kiai Manap, menantunya. Betapa bersyukurnya Kiai Manap kala itu. Mertua beliau benar-benar memerhatikan keluarga beliau. Dengan penuh ungkapan syukur, Kiai Manap kemudian diantar Kiai Asy'ari yang tidak lain adalah kakak ipar beliau, malam harinya langsung berangkat ke Lirboyo menempati rumah itu. Sampai di Lirboyo, Kiai Manap kemudian ditinggal sendirian. Beliau dibekali nasi 1 bakul kecil, sayur 1 mangkuk, tikar, dan lampu. Baru 2 hari berikutnya, istri beliau Nyai Khadijah menyusul ke Lirboyo. Tidak lazimnya pindah rumah, beliau hanya membawa sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam blorok. Kehadiran Kiai Manap rupanya tidak disukai oleh penduduk sekitar. Waktu itu di sana masih berjumlah 41 kepala keluarga. Mereka yang menjadi perusuh, maling, atau perampok, merasa terusik dengan kehadiran sosok Kiai Manap. Tak ayal, segala bentuk teror sering beliau terima, baik pada siang maupun malam, agar sang Kiai tidak betah di Lirboyo. Tapi dengan tabah, semua itu beliau hadapi satu persatu dengan terus bertablik, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan bukan hanya itu, Kiai Manap pun melakukan usaha batin, riado atau tirakat, berpuasa, memohon pertolongan Allah. Sebab, bukan hanya mereka saja yang mengganggu beliau, tapi juga para makhluk halus seperti jin jahat. Maklum, Lirboyo memang terkenal wingit. Bahkan, sampai sekarang keangkeran itu masih terasa. Pada waktu itu banyak penduduk Lirboyo yang belum Islam. Hal ini diperkuat dengan belum adanya sarana masjid untuk menampung sholat Jumat. Dengan demikian, Kiai Manap lah orang yang pertama menyebarkan ajaran Islam di desa Lirboyo. Alhamdulillah, upaya Kiai Manap menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun mulai menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapat wejangan dari beliau. Bahkan, selang tidak begitu lama, Kiai Manap telah mampu membangun sarana peribadatan sederhana, yaitu sebuah langgar angkring. 3 tahun kemudian, bangunan itu disempurnakan menjadi masjid, tepatnya pada tahun 1913 Masehi. Dengan terwujudnya masjid ini, keberhasilan dakwah Kiai Manap semakin nyata. Fungsi masjid pun kian berkembang. Bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mauidhah, dan pengajian. Waktu itu, mulai banyak masyarakat yang berguru kepada Kiai Manap. Bahkan, sudah ada juga santri yang datang ke Lirboyo menuntut ilmu, yakni seorang santri dari Madiun bernama Umar. Inilah santri pertama yang menjadi cikal bakal keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, yang dirintis dari bawah oleh Kiai Manap. 1 dasawarsa lebih setelah Kiai Manap mengembangkan pesantrennya, banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin banyak berdatangan dari berbagai penjuru. Menurut sebuah riwayat, setelah Kiai Manap merintis pesantren, Kiai Holil Bangkalan tidak mau menerima santri lagi. Setiap santri yang datang kepada beliau dianjurkan untuk berguru kepada Kiai Manap. Tentu saja, jumlah santri yang semakin membengkak membutuhkan pemukiman yang memadai. Dan dengan segala keikhlasan, Kiai Manap merelakan sebagian tanahnya dihuni para santri. Begitulah pemimpin yang sejati, ia selalu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Setelah kebutuhan santri mulai terpenuhi, Kiai Manap berkeinginan menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang lama beliau dambakan. Niat itu semakin mantap, setelah pemerintah daerah Kediri akan membeli sebidang tanah beliau yang terletak di sebelah selatan masjid. Menurut rencana, tanah tersebut dipergunakan untuk membangun penjara atau lembaga pemasyarakatan oleh Pemda Kediri. Karena hak atas tanah tersebut ada pada Ibu Nyai, Kiai Manap meminta persetujuan sekaligus musyawarah kepada Ibu Nyai. Bila kelak Pemda Kediri jadi membebaskan tanah itu, uang ganti ruginya akan digunakan untuk ongkos naik haji. Dan pada waktu itu Ibu Nyai Khadijah setuju dengan rencana beliau. Anehnya, meski rencana itu baru beliau kemukakan kepada Ibu Nyai, dalam waktu singkat, sudah terdengar kemana-mana. Wallahu alam, yang jelas kediaman Kiai Manap lantas dipenuhi tamu yang menghormat dan menghaturkan selamat atas keberangkatan beliau. Sebagai lazimnya tamu yang ingin mengungkapkan rasa kebahagiaannya banyak yang menghaturkan tambahan bekal untuk beliau. Hal itu memang rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak disangka, ternyata uang hibah dari para tamu tadi mencapai sekitar Rp600, jumlah yang cukup untuk ongkos naik haji saat itu. Karenanya, penjualan tanah akhirnya diurungkan, dan kebetulan juga Pemda Kediri menggagalkan rencana pembeliannya. Setelah cukup berbenah, Kiai Manap berangkat menuju Surabaya. Perjalanan haji pada tahun 1922 Masehi itu melalui laut. Di Surabaya, beliau memperoleh tambahan bekal lagi dari para dermawan. Sehingga, bekal beliau menjadi Rp1.000. Jumlah itu tentu lebih dari cukup. Namun, Kiai Manap tidak tahu menahu dengan uang sebanyak itu. Bahkan, untuk menghitung dan membawanya saja beliau serahkan kepada pendamping beliau, yaitu Mbah Dasun Hotob. Begitulah Kiai Manap, tidak peduli pada duniawi sehingga jumlah uang milik sendiri pun beliau tidak tahu. Kezuhudan Kiai Manap membuat kagum Kiai Hashim Asy'ari ketika keduanya bertemu di Surabaya. Waktu itu, kebetulan sekali Kiai Hashim, sahabat sekaligus guru beliau, ternyata juga hendak menunaikan ibadah haji. Kiai Hashim merasa heran, sebab Kiai Manap yang menurutnya kemampuan duniawinya nampak biasa saja, dirinya mampu melaksanakan haji. Kiai Hashim lantas bertanya kepada beliau, apakah sudah siap segalanya? Dan ternyata memang sudah semuanya. Cuma yang bikin geleng-geleng kepala ketika ditanya berapa jumlah uangnya, Kiai Manap hanya menjawab, "Boten ngertos, saya tidak mengerti." Kontan Kiai Hashim meminta uang itu untuk dihitungnya. Ternyata, malah lebih dari cukup untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Kiai Manap dan Kiai Hashim berangkat bersama ke Tanah Suci. Mereka satu kapal. Di Tanah Suci, Kiai Manap mampu melakukan umroh sampai 70 kali. Kiai Haji Abdul Karim adalah nama Kiai Manap setelah menunaikan ibadah haji. Hal itu bukanlah sekedar nama belaka yang beliau bawa dari Tanah Suci. Sesuatu yang jauh lebih bernilai dari itu juga beliau semaikan di Lirboyo, yakni Haji Mabrur. Hal ini tercermin dari amaliyah beliau setiap hari. Lebih khusyuk beribadah juga lebih tekun mendidik para santri dan keluarga. Salah satu tugas Kiai adalah harus mampu mempersiapkan alih generasi. Demikian pula dengan Kiai Haji Abdul Karim. Setelah jamaah subuh, beliau selalu memberikan pengajaran khusus kepada anak cucu beliau. Pengajian tentunya lebih ketat, yakni dengan sistem sorogan, beliau sampaikan hingga sekitar pukul 7.30. Beberapa tahun kemudian, beliau bahkan menambah waktu hingga siang hari. Kiai Haji Abdul Karim sangat telaten dalam memberikan pelajaran. Beliau memberikan pelajaran dasar. Misalnya membaca Al-Quran, tajwid, aqaid 50, tasyrif, dan sebagainya. Itu semua diajarkan sebelum pelajaran yang lebih tinggi. Sebagai tuntunan hidup, beliau selalu memberikan mauidhah hasanah yang beliau sampaikan dengan lembah lembut, seperti layaknya dalam percakapan sehari-hari. Di samping itu, Kiai Haji Abdul Karim juga sangat memerhatikan kemaslahatan keluarga. Kepada putri-putri beliau yang telah berumah tangga, beliau menasehati agar selalu taat kepada suami. Sering beliau tuturkan, seumpama beliau sakit atau meninggal, sang putri tidak diperkenankan menjenguk beliau, selama sang anak tidak mendapat izin suami. Nasihat beliau bukanlah semata kata-kata, tapi terbukti sebagai perilaku yang mulia. Kala beliau sakit dan salah seorang putri beliau yang telah berkeluarga menjenguk, tentu beliau menanyakan berapa lama izin dari suaminya. Jika izin yang diberikan suaminya telah habis, beliau menegurnya untuk segera pulang. Bahkan, terkadang beliau sendiri yang mengantarnya. Kesan mendalam yang diajarkan Kiai Haji Abdul Karim juga terlihat saat putra beliau meninggal dunia. Nawawi, putra beliau yang belum genap setahun menimba ilmu di Makkah, akhirnya ia meninggal dunia di sana, yakni pada tahun 1938 Masehi. Beliau saat itu hanya berucap, "Alhamdulillah, semoga jalan antara Lirboyo dan Makkah lurus." Di lain kesempatan, beliau mengunjungi teman-teman putranya, memintakan maaf, dan memohon halal segala sesuatu yang mungkin telah dipergunakan putranya. Kasih sayang Kiai Haji Abdul Karim ternyata bukan hanya dirasakan di lingkungan keluarga saja, tapi juga di tengah-tengah para santri. Di saat memberikan ujangan, beliau selalu mendorong para santri agar tekun belajar. Tidak sedikit pun beliau menampilkan kesan menakutkan, apalagi bertutur kata kasar. Kalau ada santri yang nakal, beliau hanya menangis dan berdoa. Beliau tak pernah sekalipun mengumpatnya. Beliau paling tidak suka jika ada seseorang, sekalipun keluarganya,
berbuat sewenang-wenang atau menuduh yang bukan-bukan kepada santri. Pernah ada seorang santri yang banyak berhutang kepada beliau. Hutang itu dibebaskan beliau ketika santri tersebut meninggal sebelum melunasinya, dengan beliau berkata, "Semuanya saya halalkan, entah saya ingat atau tidak." Ada lagi sesi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim yang patut diteladani, yakni sukariadoh, mengolah jiwa, atau tirakat. Kebiasaan ini tak pernah beliau tinggalkan sejak beliau menuntut ilmu sampai berkeluarga, bahkan hingga menjadi kiai pemangku pesantren. Di antara tirakat itu, konon Kiai Haji Abdul Karim ditemani Umar, santri pertamanya, bertahun-tahun sehari hanya minum secangkir kopi. Baru pada hari Jumat mereka makan nasi. Itu pun hanya satu lepek atau cawan kecil. Menghidupkan malam atau saharul lail termasuk pula riadoh beliau, tak ingin tidur, selain tertidur, dan itu pun relatif singkat. Beliau habiskan waktu malam untuk berzikir, munajat kepada Allah, membaca Al-Quran, atau menelaah kitab. Kebiasaan ini diketahui banyak santri lewat celah-celah kediaman beliau selagi mereka ronda malam. Sedang di kala pagi, usai berjamaah subuh, Kiai Haji Abdul Karim senantiasa melakukan wirid bersama para santri, membaca tahlil dan hauqalah. Setelah mengakhirinya dengan doa, beliau tetap tidak beranjak dari mihrab, tapi meneruskan wirid sendiri. Baru sekitar pukul 6:30 pagi, beliau keluar dari masjid. Di rumah masih meneruskan beberapa aurat atau wirid-wirid, sambil memberikan pengajian, seperti Ratibul Haddad, surat Tabarok, dan surat Yasin kepada anak cucu. Tidak terbatas di masjid dan kediaman saja melakukan wirid, tapi kala menunggui santri matun, menyiangi rumput, beliau tak lupa terus berzikir. Begitulah pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh waktu yang dimiliki Kiai Haji Abdul Karim dicurahkan untuk mengaji, mendidik santri, maupun mutolaah kitab. Kegiatan yang lain hanya secukupnya, termasuk menerima tamu. Kalau ada yang bertamu, beliau akan menerimanya dengan senang hati, mempersilahkan duduk, dan memberikan penghormatan, tapi kemudian beliau masuk melanjutkan mutolaah. Sampai tamu itu pulang berpamitan, beliau terkadang masih asik dengan kitab yang sedang dibacanya. Memang ada salah seorang tamu yang memohon dengan sangat, bahkan sedikit memaksa agar Kiai Haji Abdul Karim mau menungguinya lebih lama. Tamu itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, yang sama-sama pernah nyantri di Tebu Ireng, walaupun saat itu Kiai Wahab masih kecil. Pada saat-saat genting, seperti waktu agresi Belanda, Kiai Haji Abdul Karim lebih banyak melakukan wiridan, seperti Qosidah Munfarijah, Hizib Nasor, Hizib Nawawi, dan berbagai solawat. Walau mengamalkan berbagai aurat, beliau selalu berpesan kepada para santri agar jangan terlalu banyak mengamalkan berbagai wirid, atau malah mengikatkan diri pada satu tarikat. Bagi santri cukup dengan aurat yang mutabar, seperti tadarus Al-Quran, solawat, atau membaca Dalailul Khairat. Seorang muslim yang kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya, dan selalu dibuktikan dalam amal perbuatan, niscaya Allah memancarkan karomah. Demikian halnya dengan Kiai Haji Abdul Karim, seorang alim yang telah mencapai derajat kewalian, namun selalu menyembunyikan kealiman dan kewaliannya itu. Beliau selalu merunduk, tawadu, menganggap diri sebagai manusia yang hina, humul. Pernah terjadi hal yang cukup mencengangkan pada Kiai Haji Abdul Karim. Suatu hari, datanglah seorang santri baru. Saat dia turun dari kendaraan, kebetulan beliau sedang berada di jalan. Karena penampilan beliau yang tidak sedikit pun menunjukkan seorang kiai, santri itu meminta beliau membawakan barangnya ke kamar. Walaupun begitu, Kiai Haji Abdul Karim tidak keberatan. Beliau pun mengangkat barang itu ke kamar yang diminta. Santri-santri yang melihat kejadian ini kaget bukan kepalang, hingga banyak yang berlarian. Ketika berjamaah, santri baru tersebut melihat orang yang membawakan barangnya tempo hari menjadi imam. Maka tersentaklah ia. Konon, karena tidak tahan menanggung malu, santri itu kemudian pulang dengan tanpa pamit. Keistimewaan lain pada diri Kiai Haji Abdul Karim adalah keikhlasan dalam memberikan pengajian. Dengan ratusan santri yang bersimpuh di hadapan beliau, tentu saja kediaman beliau yang kecil dan sempit itu tidak bisa menampung. Banyak santri tidak kebagian tempat terpaksa di luar, bahkan ada yang cukup jauh jaraknya. Dalam membaca kitab, Kiai Haji Abdul Karim selalu menyampaikan apa adanya, sehingga ada kalimat yang tidak diberi makna atau domir yang tidak dirujukan. Tentu,
Hal ini membuat para santri ada yang menggerutu. Mereka seakan protes, mengapa Kiai membaca begitu. Tanpa diduga, beliau dawuh, kalau mau ya begini, wong Kiai Holil kalau memaknai juga begini. Lebih lanjut beliau dawuh, Adomir Fidomir Menlam Yarif Marjia Domir Falai Salahu Domir. Tentu saja, santri yang buruk sangka tadi terperanjat. Karena kesucian hati serta ketulusannya, Kiai Haji Abdul Karim seakan tahu isi hati orang lain. Kalau dalam istilah Jawanya adalah ngerti sak jeroning winarah, yang artinya tahu sebelum diberitahu, atau mengetahui sebelum suatu peristiwa terjadi. Terdapat juga riwayat mengenai karomah Kiai Abdul Karim yang terjadi saat beliau mengajar para santri. Hari-hari beliau tidak pernah lepas dari mengaji, dan setiap hari ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau, guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat berada di luar bangkan, dan ada yang cukup jauh jaraknya. Ini sungguh ajaib, sebab suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. Karomah beliau ini seperti yang dimiliki oleh Mbah Mangli, yakni suaranya ceramahnya mampu terdengar hingga jauh, walau tanpa menggunakan pengeras suara. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, tepatnya saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek ke pondok mendiang gurunya, yakni Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib beliau pamit keluar pondok, untuk segera pulang ke Lirboyo Kediri. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, dan langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu kondisi sudah mulai gelap, dan beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba mereka tersadar sudah berada di belakang rumah kakek, tepatnya di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek lalu berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang dia masih hidup. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya, dan kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Pernah ada salah seorang santri yang suka keluar malam, tapi tidak pernah ketahuan pengurus. Anehnya, justru Kiai Haji Abdul Karim malah mengetahuinya. Lantas beliau menulis pada secari kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang sering keluar." Tulisan tersebut kemudian ditempelkan beliau di bawah beduk. Pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, sehingga tahu ada tulisan beliau di situ. Sadar akan kesalahannya, ia tak pernah keluar malam lagi. Begitulah beliau, seakan tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Beliau menyadarkan orang lain tanpa ada unsur paksaan, apalagi melukai hatinya. Dalam hal ketawakalan, Kiai Haji Abdul Karim begitu teguh. Pada tahun 1949 Masehi, ketika Belanda melancarkan agresi kedua, kota Kediri terjamah pula. Di seantero kota terjadi baku tembak antara tentara Republik dan Belanda. Penduduk sipil banyak yang lari mengungsi, begitu juga penduduk Lirboyo. Namun, Kiai Haji Abdul Karim tampak tak bergeming sedikit pun. Beliau begitu tenang, bahkan ketika ditanya mau mengungsi kemana, beliau menjawab tidak akan mengungsi. Beliau malah berkata, "Saya mau mengungsi pada Allah saja." Ternyata benar ucapannya. Dan ketika Belanda masuk Lirboyo, beliau tetap tidak beranjak. Beliau benar-benar mengungsi kepada Allah, yaitu ke masjid untuk berzikir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, dan tak sedikit pun beliau diusik Belanda. Keajaiban lain pernah pula melingkupi Kiai Haji Abdul Karim. Alkisah, bermula ketika Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya, Kiai Haji Maruf Kedunglo, dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, mereka bertiga hendak menghadiri Walimatul Urs. Dengan dikawal Kiai Ali Sodik Tulungagung yang bersepeda, beliau bertiga berangkat dengan mengendarai dokar. Sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jamik Alun-Alun Kediri, tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyalip dokar itu dan memepetnya, sehingga nyaris dokar itu tertabrak. Anehnya, setelah truk itu mendahului dengan tidak sopan, tahu-tahu roda yang sebelah terlepas, dan kontan saja truk itu oleng dan berantakan. Ada pula sepenggal riwayat karomah yang diceritakan oleh Kiai Haji Nawawi, bahwa saat beliau di Madinah dalam kondisi kurang sehat, beliau bermimpi diberi firasat oleh Nabi Muhammad SAW agar mandi di Bir Ali.
Kala itu, Kiai Haji Nawawi langsung mencarikan mobil untuk mengantar beliau ke tempat yang dimaksud. Lantas Kiai Haji Abdul Karim mandi di situ, lama sekali. Tiba-tiba saja, saat itu kondisi badan Kiai Haji Abdul Karim seketika sehat seperti sedia kala. Selain karomah, nasihat dan tutur kata Kiai Haji Abdul Karim sangat berpetuah. Hal ini pernah terbukti ketika beliau hendak melaksanakan salat berjamaah. Saat bertakbir beliau mengulang beberapa kali, karena terganggu oleh santri yang bikin gaduh. Akhirnya beliau dawuh kepada para santri yang ikut berjamaah, bahwa barang siapa yang mengganggu orang sholat, kelak bila mati tidak akan ada orang yang mau melayat. Menurut Sohibul Hikayah, hal itu memang benar-benar terjadi. Ketika santri yang bikin gaduh tersebut pulang, dan akhirnya berhasil menjadi orang terpandang di masyarakat, saat meninggalnya tidak ada orang lain yang melayat. Naudzubillah. Kiai Haji Abdul Karim sebenarnya seorang ulama yang tidak pernah absen dalam perjuangan. Hanya karena sifat humul dan lillahi ta'ala, perjuangan beliau lebih banyak di garis belakang. Namun, pernah juga beliau tampil di garis depan. Pada zaman pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945 Masehi, ulama dari berbagai daerah dipanggil ke Jakarta. Dari Kediri, ada Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Maruf Kedunglo, dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, yang waktu itu diantar Kiai Abdul Majid Maruf. Tujuan Jepang menghimpun para ulama tadi adalah untuk membentuk Sumubu, Jawatan Agama Pusat, dan Sumuba, Jawatan Agama Daerah. Sumubu kemudian diketuai Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagi ulama, jawatan ini dimanfaatkan sebagai tempat bergerak untuk koordinasi antar ulama daerah, agar berjalan baik. Walhasil, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat memanggil ulama seluruh Jawa untuk menetapkan resolusi jihad di Surabaya, pada permulaan Oktober 1945. Kiai Haji Abdul Karim beserta dua karibnya, Kiai Haji Maruf dan Kiai Haji Abu Bakar, juga ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada Barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, Kiai Haji Abdul Karim juga mengirim sejumlah santri ikut bertempur di medan laga. 2 kali ke Surabaya dengan 97 orang pada gelombang pertama, dan 74 orang pada gelombang kedua. Selain itu, beliau juga mengirim para santri ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 30 orang santri. Begitu juga waktu pelucutan tentara Jepang di Kediri. Berkat doa dan tetesan air mata, pasukan yang berjumlah 440 orang dipimpin Mayor Mahfud mampu melumpuhkan tentara Jepang sehingga menyerah tanpa syarat pada pukul 3 dini hari. Begitulah keterlibatan Kiai Haji Abdul Karim dalam mempertahankan kemerdekaan. Beliau seorang ulama yang mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Ketika di Madiun terjadi pemberontakan PKI, 18 September 1948, beliau pun tak luput dari usaha penculikan. Alhamdulillah, perbuatan makar yang dilakukan sebelum subuh itu pun gagal. Karena ketika para penculik masuk ke dalam, beliau kemudian berteriak maling. Tentu saja, dalam sekejap banyak santri berdatangan dan berusaha mengejarnya. Sayang, maling nyawa itu tak berhasil tertangkap. Sekitar tahun 50-an, usia Kiai Haji Abdul Karim sudah hampir 1 abad, usia yang lebih rata-rata, dan telah menunjukkan kerentaan serta kelelahan hidup. Namun bagi beliau, hal itu justru menambah keramahan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Sehingga, di usia yang cukup senja itu, Kiai Haji Abdul Karim berkeinginan menunaikan ibadah haji lagi, sekalian menyertai ibunya. Pada tahun 1952 Masehi, keinginan itu terkabul juga. Keberangkatan beliau ke Tanah Suci yang kedua ini sebenarnya atas jasa baik anak angkatnya, Haji Hozin, yang juga hendak menunaikan haji dan bersedia mendampingi beliau berdua di perjalanan hingga di Tanah Suci. Setelah tiba saatnya berangkat, Kiai Haji Abdul Karim dan Ibu Nyai menuju Surabaya diantar oleh hampir seluruh santri ke stasiun Kediri. Acara keberangkatan ke Tanah Suci itu cukup mengharukan. Namun, sesampai di Surabaya dan masuk karantina haji, kondisi fisik beliau tampak lemah, sehingga tim dokter meragukan kesehatan beliau dalam menunaikan haji. Akhirnya, dengan hati yang berat, beliau tidak diperbolehkan berangkat. Sungguh, hal tersebut merupakan kekecewaan yang teramat dalam. Akan tetapi beliau tidak putus harapan, segala upaya dilakukan untuk menembus birokrasi, agar beliau tetap bisa berangkat dengan Ibu Nyai. Di Lirboyo,
usaha untuk menjalankan ihram pada tahun ini terus dilakukan beliau dengan mengadakan istighosah. Bersama seluruh santri memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk sampai di Makkah dan Madinah dengan sehat walafiat. Allahumma balikna Makkah wal Madinata bisalamah wal afiyah. Doa ini terus dipanjatkan beliau berulang kali. Sementara itu, salah seorang menantu beliau, Kiai Haji Mahrus Ali, yang cukup luas hubungannya dengan pemerintah mencoba menembus birokrasi langsung ke Jakarta menemui Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Alhamdulillah, semua itu tidak sia-sia. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim positif dapat berangkat haji dari Jakarta. Betapa sukacita Lirboyo saat itu. Akan tetapi pada giliran pemberangkatan, mendadak suasana berubah mencekam. Kiai Haji Abdul Karim yang cukup sepuh itu, saat berpamitan mengutarakan keinginan untuk dapat meninggal di Tanah Suci. Tentu, seluruh keluarga dan para santri seperti tak tega melepas Kiai yang sangat mereka cintai. Maka setelah keberangkatan beliau, Kiai Mahrus Ali senantiasa mengajak para santri untuk terus berdoa agar Kiai sepuh dapat kembali ke Lirboyo dengan selamat. Sesampai di Jakarta, sebelum berangkat ke Arab Saudi, beliau sempat menginap di kediaman Kiai Haji Wahid Hasyim, yang tidak lain adalah murid beliau, juga putra sahabat beliau sendiri. Kiai Wahid inilah yang banyak membantu beliau, dan berkat bantuan Kiai Wahid yang 3 kali menjadi Menteri Agama ini, beliau mendapat pelayanan dan fasilitas istimewa, baik di kapal maupun di Tanah Suci. Tapi, semua itu tidak beliau manfaatkan. Beliau tetap menjalankan riyadoh. Bahkan di Tanah Suci pun, beliau masih suka berpuasa, jarang makan, hingga beliau pernah pingsan. Dan jika ditanya mengapa demikian, jawab beliau enteng, biar kering badanku dan bisa meninggal di Makkah. Akan tetapi ajal di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Kiai Haji Abdul Karim yang berhasrat bisa menghadap Ilahi di Tanah Suci, akhirnya tiba kembali di tanah air dengan selamat. Tak terbendunglah kebahagiaan dan puji syukur mewarnai Lirboyo, karena Kiai sepuh telah kembali di tengah keluarga dan para santri dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa waktu setelah Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ihram yang kedua kali, kondisi beliau yang saat berangkat sudah tidak begitu sehat terganggu lagi, bahkan tampak semakin lemah. Di samping itu, usia beliau sudah sangat lanjut. Yang sangat menyedihkan, saraf kaki sebelah beliau tidak berfungsi, hingga menyebabkan kelumpuhan. Hal itu berlangsung cukup lama, dan hampir 2,5 tahun. Namun, hari-hari sakit beliau yang panjang itu dilalui dengan tabah. Beliau tidak pernah meninggalkan tugas sehari-hari, yakni memberi pengajian dan mengimami jamaah. Dengan berjalan tertatih-tatih, kelumpuhan kaki tidak membuat tanggung jawab beliau lumpuh. Justru hal ini membuat banyak santri tidak tega sehingga ada 1-2 orang yang memberanikan diri memapah beliau. Akhirnya, karena penyakit beliau kian hari kian serius, pihak keluarga meminta salah seorang santri untuk menjaga dan memapah beliau ketika hendak berjamaah. Santri yang setia itu bernama Bahri Munawi. 1 minggu setelah masuk bulan Ramadan tahun 1374 Hijriah, sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis, hingga beliau tak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam berjamaah. Suasana harunan sedikit menyelimuti Lirboyo, saat kepada setiap orang yang menjenguk beliau senantiasa meminta, doakanlah saya mati dalam keadaan beriman dan diakui sebagai santri Kiai Holil, sebab saya mencari ilmu sejak belum balik. Hari-hari suci di bulan Ramadan 1374 Hijriah, terlewati satu persatu dengan penuh curahan rahmat dan makfiroh, bagi umat manusia yang menyambutnya dengan keceriaan ibadah. Demikian pula dengan santri-santri Lirboyo. Di balik itu, tersimpan kedukaan yang dalam di benak mereka. Sudah setengah bulan lebih puasa berlalu, sakit Kiai Haji Abdul Karim tak kunjung sembuh, bahkan semakin berat. Walau kondisi Kiai Haji Abdul Karim sudah cukup kritis, beliau masih tetap sadar. Beliau selalu menanyakan hari-hari yang terlewati kepada sanak keluarga yang setia menunggui. Bila bukan hari Senin, segera beliau panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil beliau pada hari itu. Tapi, jika hari Senin, sontak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah beliau. Dengan suara lirih beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau pada hari itu juga. Begitulah saat-saat menjelang akhir hayat, Kiai Haji Abdul Karim sangat mendambakan bisa meninggal di hari Senin, seperti kemangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rupanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari Senin ketiga di bulan suci itu, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1347 Hijriah, sekitar pukul 1:30, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa dalam suasana yang tenang di hadapan keluarga dan santri. Awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti Senin itu. Perlahan-lahan lahar air mata pun menetes di bumi Lirboyo. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai penjuru, bertakziah, dan memberikan penghormatan terakhir kepada Kiai Haji Abdul Karim. Semakin sore pelayat semakin membanjir, sehingga pemakaman terpaksa juga ditunda, mengingat jumlah pelayat yang tak terkira. Baru pukul 10 malam jenazah beliau dikebumikan di makam keluarga, di sebelah barat Masjid Agung Lirboyo. Jenazah yang sedari siang disemayamkan di masjid, dipindah dulu di kediaman beliau untuk memberikan kesempatan kepada ahli bait menghaturkan penghormatan yang terakhir. Di liang lahat jenazah beliau disambut oleh kedua menantu beliau, Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Mahrus Ali, dengan dibantu cucunda Agus Ahmad Hafid. Keheningan sangat terasa saat upacara pemakaman berlangsung. Tapi, saat pembacaan talqin hampir usai, mendadak suasana sedikit berubah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Rois Am NU saat itu, ketika membacakan talqin menyisipkan kata-kata yang menggelitik. Kiai Abdul Karim, apabila malaikat tanya apa partai sampeyan, jawab dengan tegas partai saya NU. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab juga berkata, sepeninggal Kiai Abdul Karim, hendaknya kita selalu mengenang jasa-jasa dan amal beliau, serta berusaha untuk menjalankan dan meneruskan perjuangannya. Tentu talqin partai itu bukan ditujukan kepada almarhum, tapi kepada hadirin yang mengikuti prosesi pemakaman. Maklum, waktu itu Nahdlatul Ulama sedang gencar-gencarnya berkampanye menghadapi pemilu yang pertama dengan lawan berat, yaitu PKI, atau Partai Komunis Indonesia. Walaupun Kiai Haji Abdul Karim tidak duduk di kepengurusan NU, tapi beliau selalu menjunjung tinggi organisasi para ulama ini. Maka dalam sambutan yang disampaikan usai pemakaman itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah menegaskan, bahwa sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim hendaknya kita meresapi dan mengenang jasa dan amal baik beliau, serta berupaya mengambil suri teladan dari jejak perjuangan beliau. Dalam kesempatan lain, Kiai Haji Mahrus Ali lebih menekankan, agar santri dan alumni Lirboyo seharusnya bisa meniru beliau, meskipun hanya sedikit. Misalnya, 10 atau 5% saja. Kiai Haji Abdul Karim adalah salah seorang ulama besar, yang kehidupannya diwarnai berbagai sifat luhur, sehingga banyak ulama menyatakan kekagumannya. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Maruf Kedunglo. Menurut beliau, Kiai Haji Abdul Karim sebenarnya bertabiat keras, tapi beliau penyabar. Dan juga ilmunya biasa-biasa saja, tapi istiqomah serta zuhud. Sehingga, karena kezuhudannya itulah beliau sama sekali tidak kenal uang. Demikian menurut keterangan Kiai Mahrus Ali. Bahkan menurut kisah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, rumah beliau pernah hampir roboh karena rusak berat, namun beliau diam saja, hingga ibu Nyailah yang memperbaiki. Kiai Haji Abdul Karim mempunyai 8 keturunan, 6 perempuan, dan 2 laki-laki. Kedua keturunan laki-laki ini meninggal semenjak masih muda. Adapun ke-8 putra-putri beliau adalah Nyai Hana, yang menikah dengan Kiai Haji Abdullah Nawawi, meninggal dunia saat menimba ilmu di Makkah. Nyai Hajah Salamah, yang menikah dengan Kiai Haji Mansur Anwar, yang kini menjadi pengasuh tertinggi Ponpes Lirboyo. Abdullah, yang meninggal sewaktu masih muda. Nyai Hajah Aisyah, yang menikah dengan Kiai Haji Jauhari. Nyai Maryam, yang menikah dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan, sang penerus pondok pesantren Lirboyo. Nyai Hajah Zainab, yang menikah dengan Kiai Haji Mahrus Ali, sang penerus pondok pesantren Lirboyo. Nyai Hajah Komariah, yang menikah dengan Kiai Haji Zaini, dan setelah Kiai Haji Zaini wafat, beliau dinikah oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan yang saat itu sudah berstatus duda. Begitulah kisah sang pendiri sejati, Kiai Haji Abdul Karim, yang beliau memulai segalanya dari bawah, hingga mampu meletakkan tonggak sejarah pesantren, juga menciptakan dinasti yang kini meneruskan estafet beliau. Dan yang lebih tak ternilai lagi, beliau telah mampu menorehkan sebuah nama besar, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo dalam dunia pendidikan. Tiap hari ribuan santri menimba ilmu dan sejuta hikmah di dalamnya. Penuturan manaqib beliau ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau,
dan kelak di akhirat kita dapat berkumpul dengan beliau. Semoga tersanjung doa kepada almarhum, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim selalu dan selamanya. Demikianlah manakib atau kisah perjalanan hidup dari Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.